Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Indi Bakti dari kelas PAI 5F. Kali ini saya akan mempresentasikan skripsi yang telah saya review untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metopen Kualitatif. Baiklah, langsung saja berikut paparannya. Yang pertama, skripsi ini berjudul Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Akhlakul Karimah Siswa di SMA 4 Kediri, yang ditulis oleh Muhammad Subekti Abdul Qadir dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2016. Uraian secara singkat permasalahan yang terjadi di tempat penelitian ini adalah permasalahan yang ada adalah lemahnya pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlakul karimah pada peserta didik, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Maka dari itu, peran pendidikan di sekolah menjadi kunci kedua dalam penanaman akhlak. Alasan yang mendasari peneliti untuk mengangkat judul ini adalah peneliti ingin mengetahui strategi apa yang digunakan oleh guru pendidikan agama Islam di SMA 4 Kediri demi membangun akhlakul karimah dan sikap teladan yang baik pada diri peserta didik. Lalu yang berikutnya, ini adalah screenshot dari paragraf yang memuat data pra penelitian yang terdapat di latar belakang. Mungkin kawan-kawan bisa lihat. Mohon maaf jika gambarnya tidak terlalu jelas. Baik, yang berikutnya, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Di sini peneliti menulis 3 pertanyaan dan 3 tujuan penelitian. Mungkin kawan-kawan bisa lihat. Terdapat 3 pertanyaan dan 3 tujuan. Untuk komentar saya terhadap pertanyaan dan tujuan yang telah peneliti tulis, menurut saya pertanyaan dari peneliti sudah cukup jelas dan tertuju langsung ke permasalahan yang ada. Lalu yang berikutnya, manfaat dari penelitian ini. Di sini terdapat 2 manfaat. Yang pertama bagi si peneliti dan yang kedua bagi lembaga pendidikan. Untuk komentar saya terhadap manfaat penelitian ini, menurut saya manfaat dari penelitian yang dilakukan cukup sangat baik karena tidak hanya bermanfaat bagi si peneliti, namun juga bermanfaat bagi lembaga pendidikan. Lalu yang berikutnya, ini adalah pembahasan yang ada di dalam skripsi. Pembahasan teori yang dikaji itu ada 3 judul besar, dan di setiap judul besar ada beberapa subteori dan sumber kutipan, dilengkapi dengan sumber kutipan. Untuk komentar saya dalam pembahasan yang ada di dalam skripsi ini sudah cukup baik. Menurut saya, landasan teori yang dikaji sudah sangat cukup lengkap dalam memberikan penjelasan dan mudah untuk dipahami. Dan sumber kutipan yang digunakan oleh penulis atau peneliti sudah cukup baik karena mengutip dari beberapa buku dan jurnal. Untuk berikutnya, kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian yang relevan. Di sini ada 3 kajian penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan. Yang pertama itu ditulis oleh Wahyudi Purnama dengan judul Upaya Guru PAI dalam Pembinaan Akhlak Siswa Sekolah Dasar Muhammadiyah. Persamaannya antara skripsi ini dan kajian yang telah ditulis oleh Wahyudi itu sama-sama mengkaji tentang akhlak siswa. Namun perbedaannya hanya peneliti sebelumnya fokus terhadap upaya guru dalam pembentukan akhlak siswa. Objek penelitiannya yang sebelumnya itu dilakukan di sekolah dasar, sedangkan objek yang dilakukan oleh M. Subekti ini yaitu di sekolah menengah atas atau SMA. Lalu kajian terdahulu berikutnya yaitu ditulis oleh Ismu Diah Nur Dwi Marsanti dengan judul Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membina Akhlak Siswa melalui buku monitoring PAI dan implikasinya terhadap perilaku keagamaan siswa di SMKN 1 Pangasih. Persamaannya antara skripsi yang ditulis oleh Subekti ini sama-sama mengkaji tentang strategi guru pendidikan agama Islam, dan namun perbedaannya hanya penelitian sebelumnya fokus terhadap strategi pembinaan lewat buku monitoring saja. Lalu yang ketiga ada Sahidin.
dengan judul Peran Guru Akidah Akhlak dalam Membina Akhlak Siswa, kelas 10. Persamaannya dengan yang ditulis oleh M. Subekti ini sama-sama mengkaji tentang pembinaan akhlak siswa. Namun perbedaannya hanya peneliti sebelumnya fokus terhadap peran guru saja, atau peran guru akidah akhlak dalam pembinaan akhlak siswa. Itu saja. Lalu berikutnya, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari objek yang berupa individu, operasional, atau perspektif yang lain. Jenis penelitian ini yaitu studi kasus. Lalu yang berikutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian, si peneliti berada di SMAN 4 Kediri yang terletak di Jalan Selsan Suharmaji, Kecamatan Manisrenggo, Kota Kediri. Lalu berikutnya, sumber data penelitian. Sumber data penelitian yang didapatkan oleh peneliti terdapat dua jenis data. Yang pertama, data primer. Yang kedua, data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung. Biasanya data ini didapatkan melalui wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang telah didapatkan oleh si peneliti. Ya. Lalu yang berikutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Di sini peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama metode observasi, yang kedua metode wawancara, yang ketiga metode dokumentasi. Untuk metode observasi, di sini cukup disayangkan alat pengumpulan datanya tidak penulis lampirkan. Biasanya untuk metode observasi ini harus menggunakan alat, setidaknya kamera, untuk dokumentasi secara langsung ataupun untuk pengambilan gambar, karena di sini pengumpulan datanya observasi. Lalu yang kedua, metode wawancara, dan cukup disayangkan juga tidak dilampirkan oleh si penulis. Untuk wawancara itu sendiri biasanya menggunakan buku tulis dan pulpen ataupun berupa rekaman hasil wawancara. Dan untuk metode dokumentasi di sini dilampirkan oleh si penulis. Dia mendapatkannya dengan cara dokumen resmi berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan khusus, rekaman kaset, rekaman video, dan foto. Mungkin itu didapatkan dari sekolah yang peneliti lakukan. Dan yang berikutnya, teknik pemeriksaan keabsahan data. Di sini ada 4 kriteria teknik pemeriksaan keabsahan data. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, keteralihan. Yang ketiga, kebergantungan. Lalu yang keempat, kepastian. Itu dia teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan oleh si peneliti. Lalu yang terakhir ini adalah teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti. Di sini terdapat 3 teknik yang dilakukan. Yang pertama, reduksi data, yaitu data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Direduksi dengan cara merangkum, memilih, dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu yang kedua, penyajian data. Penyajian data dilakukan setelah data tersebut selesai dirangkum atau direduksi. Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan diberikan kode untuk mengorganisasi data sehingga peneliti dapat menganalisisnya dengan mudah. Lalu yang ketiga, penarikan kesimpulan. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan dalam bentuk teks. Peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Baiklah, itu dia tadi hasil dari skripsi yang telah saya review.
Dalam mereview skripsi ini, saya juga sadar masih banyak kekurangan dan saya ucapkan mohon maaf. Namun, semoga video ini bermanfaat dan dapat dijadikan pelajaran untuk kedepannya. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.